Bab 519. Tamu. Mendengar suaranya, setelah selesai mengenakan pakaiannya, Glenn menoleh dan tersenyum padanya. "Selamat pagi, Mommy." Audrey Han berjalan menghampirinya dan mengelus rambutnya. "Setelah mandi turunlah ke bawah untuk sarapan, nanti Mommy akan mengantarmu ke sekolah." "Iya." Glenn mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Setelah ia selesai, mereka berdua turun untuk sarapan. Tapi tak tercium aroma makanan di bawah, hanya tampak Andri Han yang duduk sendirian di ruang tamu. "Paman," Glenn berlari menghampiri Andri Han dan merangsek ke dalam pelukannya. Andri Han menggendongnya. "Kau sudah mandi? Ayo, kita sarapan di luar, lalu paman akan mengantarmu ke sekolah." "Hah?" Glenn tampak bingung, bibi Gita tak membuatkan sarapan pagi ini. Andri Han hanya mengatupkan bibirnya. "Sebaiknya Gita tak turun dulu sebelum ia pergi." "Benar, apakah Gita belum bangun?" tanya Audrey Han. Aneh sekali, biasanya, meskipun tidur larut malam, Gita tak pernah bangun kesiangan. "Aku akan mengecek, apakah ia masih tidur," kata Audrey Han sambil berbalik, tapi Andri Han menghadangnya. "Tak perlu." "Hah?" Audrey Han menoleh menatapnya dengan heran. "Kenapa?" Andri Han merasa canggung dan menutupi mulutnya dan berdeham. "Sudah hampir terlambat, biarkan saja ia tidur, kita pergi makan dulu, nanti telepon saja ia dan suruh ia menyusul." Audrey Han mengecek jam, yang dikatakan Andri Han cukup masuk akal. Ia mengangguk, meraih tasnya, dan menggandeng Glenn. Mereka bertiga pun berangkat. Saat menunggu lift, Audrey Han menelepon Gita, tapi setelah menelepon 2 kali, tak juga diangkat. "Aneh, kenapa ia tak mengangkatnya?" gumam Audrey Han. Andri Han melirik menatap ponselnya dan berkata, "Sebaiknya tinggalkan pesan saja." Audrey Han merasa heran, bahkan di telepon saja ia tidak bangun, apalagi hanya dengan pesan. "Akan kucoba menelepon lagi." Ting. Akhirnya lift tiba, Audrey Han pun masuk. Tak ada sinyal di dalam lift, maka akhirnya ia menutup telepon dan mengirim pesan pada Gita, menyuruhnya memberitahunya jika sudah bangun. Setelah mengetiknya, Audrey Han menunggu mereka keluar dari lift, baru mengirimnya. Andri Han pergi mengambil mobil, sementara Audrey Han dan Glenn menunggu di depan pintu. Glenn yang masih mengantuk bersandar padanya sambil memegangi tangannya dengan kedua tangan. Audrey Han mengelus kepalanya, lalu hendak kembali menelepon Gita. Tapi Gita lagi-lagi tak mengangkatnya, membuat Audrey Han merasa heran. Ada apa dengannya hari ini? Seharusnya tak terjadi sesuatu padanya, bukan? Tiba-tiba, Gita membalas WeChat-nya. "Kalian makanlah, aku tak ikut." Awalnya Audrey Han ingin menanyainya, tapi kemudian ia menyadari, ia tak bilang mereka hendak pergi sarapan, bagaimana ia bisa tahu? Ditambah dengan sikap Andri Han tadi, Audrey Han tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia memicingkan mata. "Apakah kau telah melakukan sesuatu yang memalukan lagi?" "Hah? Jangan asal bicara, mana mungkin aku melakukannya." Melihat Gita tampak panik, Audrey Han tersenyum tipis dan menggeleng. "Kita telah sangat lama berteman, mana mungkin aku tak mengenalmu. Apakah kau akan melewatkan kesempatan untuk bertemu pria idolamu?" Meski kau bisa menebaknya, jangan bicara macam-macam. Aku takkan ikut sarapan dengan kalian, aku akan masak sendiri di rumah." "Baiklah kalau begitu. Semangat, agar kau bisa secepatnya menjadi Nyonya Han." Setelah mengoloknya, Audrey Han memasukkan ponselnya. Setelah sarapan, Andri Han dan Audrey Han mengantar Glenn ke sekolah. Lalu Audrey Han juga menumpang mobil Andri Han untuk pergi ke kantor. Saat mereka tiba, Gita telah tiba di kantor. Melihatnya, Gita memalingkan pandangannya dan bergegas pergi. "Tunggu." Audrey Han menghentikannya dan memicingkan mata. "Kenapa kau begitu takut padaku? Apa yang telah kau lakukan tadi pagi?"
Gita berdiri memunggunginya dan berkata, tak perlu kujawab, kau juga sudah tahu. Aku pergi kerja dulu. Lalu Gita bergegas kabur. Audrey Han menatapnya dari belakang dan tersenyum, lalu menghampiri mejanya. Saat melihat tumpukan dokumen di mejanya, ia merasa pening. Sepertinya akhir-akhir ini adalah masa tersibuk selama ia bekerja. Setelah menyelesaikan semua ini, ia masih harus mengumpulkan desain pada Golden Ye. Sepanjang pagi Audrey Han sibuk menyelesaikan desain dan menyiapkan material. Siang hari barulah ia selesai. Setelah makan siang, tanpa beristirahat, Audrey Han langsung lanjut bekerja. Tiba-tiba, Gita dengan panik masuk ke kantornya. Vina Lin sudah datang. Mendengarnya, Audrey Han menghentikan kegiatannya dan mendongakkan kepala. Sudah datang. Iya, Gita mengangguk, perlukah kita menelepon polisi? Untuk berjaga-jaga. Tak perlu, Audrey Han menggeleng, suruh ia masuk. Audrey, aku takut ia akan kembali melukaimu, menurutku lebih baik menelepon polisi, kata Gita sambil mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon polisi. Aku yakin ia takkan melukaiku, suruh ia masuk, ada yang harus kubicarakan dengannya. Tapi, Gita masih ragu. Tak perlu cemas, aku takkan kenapa-napa. Akhirnya, dengan rasa tak rela, Gita mempersilahkan Vina Lin masuk. Vina Lin tak datang dengan tangan kosong, dan ia tak sendirian, Ibu Lin mengikuti di belakangnya. Begitu bertemu Audrey Han, Ibu Lin langsung meminta maaf. Maaf mengganggu istirahat makan siang Anda, apakah kami mengganggu? Lalu ia menyikut Vina Lin yang berdiri di sebelahnya, dengan menggerutu Vina Lin berkata, seharusnya tidak. Ini kan di kantor, mana mungkin mengganggu? Senyum Ibu Lin sirna, lalu ia membentak, perhatikan cara bicaramu. Vina Lin merasa canggung, aku telah berjanji padanya untuk mengurung diri di sana, tapi... Meskipun kita telah membuat kesepakatan diam-diam, mereka tak membiarkanku tinggal di sana. Ia menatap Audrey Han dan berkata, bukannya aku ingkar janji, tapi terpaksa dan tak ada pilihan lain. Begitu keluar, aku langsung mengajak ibuku menemuimu. Benarkah? Tanya Audrey Han dengan ekspresi datar, lalu menunjuk sofa di seberangnya, duduklah. Bersambung.